Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita masih tetap bahas pelajaran kimia, tapi untuk kali ini adalah untuk SKB ya. Jadi teman-teman yang udah dapatin hasil atau masih belum dapat, tapi kita sekarang prepare gitu ya. Jadi untuk jauh-jauh hari kita harus persiapkan gitu. Oke, untuk yang pertama ini untuk soal yang 1, 2, 3 ya, notasi yang ini. Jadi diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir. Oke, ini kayaknya semua guru kimia udah pada tahu ya. Kalau ini berarti kita buat konfigurasinya yaitu dengan konfigurasi subkulit ya. Oke, untuk yang X berarti 1 oke. Karena di sini diketahuinya untuk atom, maksudnya penyingkatan. Oke, berarti kalau 13 dekatnya ke 10 ya. Berarti di sini neon. Oke, berarti kita udah bisa eliminasi nih. Berarti yang ini nggak mungkin. Terus neon ini kan 10. Neon ini kayak gini, saya ngapalnya ya. Kalau golongan 8 itu kan ada nih heboh negara Arab karena serangan radon. Ini periode pertama, ini periode kedua, ya kan? Dan ini periode ketiga. Neon ini itu berada di periode kedua. Berarti setelah neon, berarti jadinya kita langsung ke periode ketiga. Berarti 3S2 3P1 gitu ya, karena yang ditanya adalah elektron terakhir, berarti yang 3P ini. Oke, jadi P ini, berarti kita buat yang 2 ini ya, karena ada satu kotak. Kalau S itu, ya kan orbitalnya itu kotaknya ada 1 nih, nah sedangkan P itu ada 3 kotaknya. Ya kan? S berarti di sini ada 2 elektron, berarti 1, 2. Di sini P-nya ada 1. Oke, ini nilainya dari -1, 0 ke +1. Oke, berarti yang tepat yang mana? Oke, jadi jawabnya adalah yang D ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua. Unsur golongan Y. Nah, sekarang yang ditanya adalah Y, tapi bukan posisi itunya lagi ya. Tapi di sini adalah yang tanya dia terdapat dalam sistem periodik itu terletak di mana. Berarti kita tentukan golongan sama periodenya. Oke, kalau misalnya teman-teman semuanya lebih cepatnya kalau misalnya untuk golongan konfigurasi subkulit sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya bisa juga menggunakan kulit gitu. Tapi ada syaratnya. Kalau dia menggunakan kulit yang ini, yang nomor atomnya itu kecil dari 20. Oke, tapi kalau misalnya udah lewat dari situ, kalau teman-teman hafal semuanya sih gampang ya. Tetapi kalau misalnya nggak hafal kayak gitu, ya maksudnya unsur periodik itu atau unsur itu berada pada golongan berapa, mending pakai yang subkulit aja. Oke, tapi kalau misalnya lebih kecil, bisa juga nih kita pakai kulit. Jadi Y ini 17 berarti 287 ya kan. Saya yakin sih teman-teman semuanya kalau untuk hal seperti ini 1 menit atau 2 menit udah bisa ya. Oke, daripada jago nih. Oke, kalau misalnya kita buat konfigurasi elektron dengan menggunakan subkulit kan berarti ini 17 kan tadi dekatnya ke neon ya. Neon itu 10 berarti 3S2 3P5. Nah, kalau untuk kulit berarti yang menunjukkan dia golongan berapa yaitu yang terakhir. Ya kan? Sedangkan periodenya berarti ada 3 nih yang diisi. Berarti ini golongan 7A dan periodenya 3. Ya kan? Berarti jawabnya adalah yang D. Tetapi kalau misalnya dengan konfigurasi subkulit, berarti untuk menentukan golongannya yaitu jumlahkan aja elektron yang di luar, yang di atas gitu. Tapi dengan syarat ya, perhatikan yang terakhir itu S atau P gitu ya. Jadi kalau cuma S aja, yaudah S aja yang dihitung yang di atasnya. Tapi kalau ada duanya yaitu S dan P berarti dijumlahin aja. Tapi kalau yang ada SD juga bisa dijumlahin. Kalau terakhirnya S dan SP ini masih golongan A, sedangkan SD ini golongan B. Itu ya untuk menentukan golongannya. Tetapi kalau untuk menentukan periodenya, berarti lihat aja nih angka di depannya itu paling besar. Gitu ya. Oke, next lagi. Untuk soal yang ketiga. Bila kedua unsur tersebut berikatan. Nah, ini katanya jadi yang kedua itu berikatan ya. Oke, kita buat konfigurasinya. Ini X13. Oke, berarti saya pakai kulit aja ya. 283. Y itu 17. Berarti 287. Oke, ini berarti golongan 3. Ini berarti golongan 7. Ya kan? Kalau dia, perhatikan lagi ya. Kalau misalnya ini
kita cek apakah dia itu akan terbentuk ikatan ion atau ikatan kovalen, gitu kan? Kalau dia ikatan ion, berarti dia melepaskan elektron. Tetapi kalau misalnya dia nanti kovalen, berarti dia sama-sama menangkap elektron. Maksudnya sama penggunaan sepasang elektron atau penggunaan berapa pasang gitu terserah, sesuai dengan nanti dia itu stabilnya atau memenuhi oktetnya berapa yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi untuk golongan yang ini kan kalau kita lihat golongan 3 itu dia masih cenderung bisa melepaskan, dan ini juga termasuk logam, ya kan? 7 supaya dioktet berarti kan dia menangkap. Ingat kalau dia menangkap elektron berarti dia adalah non-logam. Nih, kalau logam ketemu sama non-logam berarti itu akan membentuk ikatan ion. Oke, logam berarti tadi melepaskan elektron ya. Kalau ini melepaskan elektron berarti yang dilepaskan 3, berarti ini jadinya X3+. Ya kan? Untuk memenuhi oktet ya, karena nanti terluarnya jadinya 8. Terus kalau ini kan telurnya 7 nih, supaya dia jadi 8 berarti dia nangkap 1, ya kan? Kalau nangkap 1 berarti Y-1. Nah, kalau dalam bentuk ion, untuk membentuk senyawanya kan tinggal kali silang aja ya. X3 plus Y-1. 3-nya, angkanya aja yang kita pakai ya. Nih, jadi indeks lawannya. Gitu. Jadinya X, Y, 3. Oke, jadi jawabnya adalah yang B. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Untuk soal nomor 4, kita perhatikan nih. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan jenis ikatan. Oke, untuk zat A sama zat B. Kita cek dulu nih untuk yang A. Dia katanya padat. Oke, larut dalam air. Ingat ya, yang larut dalam air itu adalah senyawa yang dalam bentuk ion. Dan juga dalam bentuk kovalen, tapi ingat ini kovalennya kovalen polar. Oke, yang larut dalam air. Berarti yang zat A ini antara ion sama kovalen polar. Oke, jadi kita cek dulu. Kalau ini nggak mungkin ya. Ini juga nggak mungkin. Oke, kalau ini sih nanti lihat dulu ya. Apakah dia hidrogen atau enggak. Daya hantar listriknya konduktor. Oke, konduktor di sini dia dapat mengantarkan listrik ya. Jadi ion sama kovalen polar juga bisa nih ngantarin arus listrik. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. Ini tinggi nih, ada kata-kata tinggi. Kalau dia titik didih dan titik lelehnya tinggi, itu dipastikan bahwa itu adalah ion. Oke, berarti sekarang kita bisa jawab nih. Jawabnya adalah yang A. Ya, nggak buang-buang waktu lama nih. Kalau non-polarnya, kita cek nih. Yang B benar nggak non-polar? Dia padat, oke. Ini dia. Tidak larut dalam air. Jadi kalau dia senyawa non-polar, itu nggak larut dalam air. Jadi dia larutnya dalam senyawa non-polar juga. Oke, dan dia juga bersifat isolator. Oke, tetapi ingat ya, kalau kovalen polar dia bersifat konduktor. Kayak gitu ya, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, next lagi ya. Sebanyak 10 gram padatan kalium klorat. Kalium klorat itu kan KClO3 ya, dipanaskan katanya sehingga terjadi sesuatu. Ini nggak ada persamaan reaksinya ya. Kalau persamaan reaksinya kalau misalnya bisa kita buat ya, kalau dia pemanasan berarti kan nanti O2-nya bakalan lepas ya. Kayak gini. Untuk reaksi pemanasan seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kayaknya ini ada soalnya yang miss deh, maksudnya yang kurang. Kalau misal ya, ini kita jadi saja. Kalau ini hukumnya Lavoisier, ya kan, atau hukum hukum kekekalan massa, ya kan. Jadi teman-teman ingat lagi nih yang yang hukum dasar kimia. Gitu. Jadi ini Lavoisier kekekalan massa. Apa yang terjadi katanya? Kalau sesuai dengan ini, berarti kan massa sebelum sama massa sesudah itu kan bakalan sama ya, kan? Berarti di sini kalau yang awalnya di sini 10, berarti nanti ujung-ujungnya di sini juga bakalan 10 gram total yang ini, ya kan? Berarti ini jawabnya adalah yang C. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini soalnya beda, berarti beda lagi ya cara ngerjainnya. Ini kalau misalkan kita saja itu dia adalah larutan, maksudnya sesuai dengan hukum Lavoisier. Next lagi, yang 6. Reaksi pembakaran gas asetilena. Saya yakin sih teman-teman semua udah tahu ya, asetilena itu rumus kimianya apa. C2H2 alkuna, gugus alkuna ya. Hidrokarbon alkuna. Katanya di sini pembakaran.
Ingat lagi, pembakaran itu selalu direaksikan dengan oksigen, dan hasil pembakaran itu kalau nggak disebutin di soal dia apakah sempurna atau enggak, itu kita buatnya yang sempurna. Oke, sempurna itu berarti dia menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, semuanya pembakaran yang mana? Pembakaran yang ini ya, ini sama yang ini. Berarti udah jelas nih, kita cuma pilih opsinya antara B dan D. Oke, terus nih, setelah itu ingat kalau ada persamaan reaksi, kita harus setarain dulu ya. Itu sangat-sangat penting karena koefisien reaksi itu akan kita gunakan dalam perhitungan. Begitu. Di sini C-nya ada 2, otomatis ini juga dikali 2. Ya kan? Oh, kalau seperti ini mah udah kelihatan ya, bakalan B nih. Tapi cek dulu. Oke, di sini C-nya 2. Oke, gitu ya. Di sini C-nya 2. Terus di sini hanya berapa nih? Sama-sama 2 nih. Di sini hanya ada 4, O-nya ada 4, ini 1, 5. Berarti kan di sini 5 per 2. Nah, sini nggak ada nih pecahan. Berarti ini kita kali 2 semuanya. Kalau dikali 2 yang koefisiennya ya, berarti 2C2H2 ditambah 5 per 2 dikali 2 kan menjadi 5 ya. 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 2H2O. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut nih untuk soal yang ke-7. Amonia dapat dibuat melalui persamaan reaksi. Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Yaitu pembuatan amonia ya, yaitu dari gas nitrogen sama hidrogen. Oke, kita cek dulu apakah reaksi ini udah setara atau belum. Ini 2, oke udah sama ya. Di sini diketahui adalah jika liter gas nitrogen direaksikan dengan 240 hidrogen. Oke, hidrogennya yang diketahui yaitu 240 liter. Yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas amonia yang ini ya. Oke, jadi jika salah satu diketahui, kita bisa cari tahu yang lainnya ya dengan menggunakan perbandingan koefisien dengan syarat ya, persamaan reaksinya harus disetarain dulu, harus balance. Oke, berarti karena ini yang kita cari, berarti koefisien dari amonia ya, berarti 2 per koefisien dari hidrogen 3 dikali dengan volume yang udah diketahui, itu 280. 3 sama 24 kan sama 8 ya. Nah, 2 kali 8 itu 16. Nah, ini ada 0 ya, berarti 160 liter. Oh, nggak ada jawabannya. Oke, nggak apa ya. Tapi caranya itu adalah yang ini dapatnya. Oke, mungkin ada yang salah nih. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan pengujian sampel, oke, ini untuk menentukan pH ya, range-nya. Karena kan ini menggunakan indikator. Oke, kita cek yang untuk yang A, sampel yang A. Berarti kita cuma buat garis lurus ya. Kalau yang A, oke, ini sampelnya, oke, dia katanya warna kuning. Kalau warna kuning berarti dia 6,2 ya. Oke, ini 6,2 ke kanan. Oke, range-nya. Jadi, nih, kan tadi 4,2 sampai 6,2 ya. Nah, ini warna merah, ini katanya kuning. Nah, karena kuning berarti kita lihat yang sebelah kanan, berarti kita gesernya ke kanan. Terus dia warna biru dengan menggunakan Brown-Timol biru. Birunya posisinya 7,6. Oke, ini dia ke biru lagi, berarti ke sini lagi. Terus warna merah. Nah, ini dari tidak berwarna menjadi, oh iya, ini ada stripnya di sini ya. Tidak berwarna merah, ini menjadi merah. Oke, ini 10. Oke, kalau seperti ini berarti dia ke sana semua ya. Berarti kan yang ini deh. Nah, berarti pH-nya itu, oh kita udah dapat nih langsung jawabannya. Ini D, ya kan? Karena opsinya yang D-nya udah langsung nih bahwa pH-nya A itu lebih besar dari 10. Ya, udah jelas nih. Kalau kita mau cek yang D juga, yang B juga nggak apa-apa ya. Kita buat garisnya. Tapi nanti kalau misalnya untuk ujian, ini kan kata kita ngejar waktu nih, dengan waktu. Jadi kalau misalnya udah dapat satu nih, nggak ada pilihan lagi, teman-teman semuanya langsung pilih aja ya. Maksudnya nanti kalau misalnya ada waktu, kalau mau dicek ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kalau untuk yang B, ini kan yang kuning nih untuk metil merahnya. Oke, kuningnya juga masih 6,2 ke arah kanan. Yang biru ini juga ke arah kanan, 7,6. Oke, tetapi yang ini tidak berwarna. Tidak berwarna kan posisinya 8,3 ya. 8,3 berarti ke arah sini. Nih, perhatikan untuk caranya yang kita lihat itu adalah yang diarsir, yang dapat diarsir semuanya. Perhatikan yang ini dong. Ya kan? Berarti ini benar. Jadi pH-nya itu lebih besar atau sama dengan 7,6 dan kecil atau sama dengan 8,3.
Kayak gitu. Oke, next lagi, soal nomor 9. Seorang siswa melakukan titrasi 25 mili larutan asam cuka, dengan NaOH ditambahkan menyebabkan perubahan grafik yang dapat dibuat. Oke, ini kan antara apa namanya? Ini kan CH3, COOH ini kan asam lemah ya. Sedangkan NaOH ini adalah basa kuat, ya kan? Jadi katanya ini melakukan titrasi. Jadi awalnya itu dia itu adalah CH3COOH. Berarti kita cek yang awalnya itu adalah di bawah, kayak gitu kan? Maksudnya pH-nya di bawah. Berarti kalau ini dua ini. Kalau ini jelas bukan ya, karena kan kita mulainya dari angka paling bawah yaitu asam. Kalau ini kan mulai dari basa nih. Kalau dua ini kan masih termasuk asam kuat ya, berarti bukannya ini. Karena CH3COOH itu adalah asam lemah, kayak gitu. Berarti pH-nya itu sekitar ini 4 ke atas, kayak gitu. Dan makin lama dia bakalan naik, kayak gitu ya. Jadi ini jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 10. pH larutan yang mengandung 6 gram. Ini udah jelas ini adalah buffer ya kan? Karena ini kan asam lemah. Ini adalah garamnya, ya kan? Karena ini asam lemah, berarti kita cari adalah H+. H+ rumusnya yaitu Ka dikali, kita pakai mol aja ya. Bisa sih pakai mol, bisa juga pakai konsentrasi, tergantung soalnya itu yang tersedia itu apa. Jadi mol asam per mol garam. Kita masukin nilai Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol A-nya atau mol asamnya. Di sini belum diketahui ya. Yang diketahui itu baru dalam bentuk massa. Berarti ingat lagi mol itu sama dengan massa per mR. mR-nya juga diketahui nih. Jadi 6 per 60 sama dengan 0,1 ya. 0,1 mol. 0,1 mol. Dan mol garamnya juga diketahui nih. 0,1 mol juga. Ini coret habis ya. Berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 5. Ini untuk konsentrasi H+-nya. Berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, ya kan? Berarti sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 5. Min ketemu min sama dengan 5 dikurang log 1, ya kan? 5 log 1 itu 0, berarti pH-nya sama dengan 5. Jadi jawabnya B. Next lagi, 11. Berikut adalah hasil uji sifat asam dan basa. Garam yang mengalami hidrolisis. Kita ingat lagi nih. Hidrolisis itu kan ada jenisnya 2 ya sebenarnya ya. Yaitu hidrolisis parsial sama hidrolisis total. Ya kan? Hidrolisis total. Kalau parsial berarti cuma sebagian aja. Bisa jadi yang terhidrolisis itu adalah asam lemahnya atau basa lemahnya. Kalau hidrolisis total berarti yang kedua-duanya. Sama nih satu lagi ada lagi yaitu namanya tidak terhidrolisis. Jadi di sini yang minta adalah yang hidrolisis. Ingat kalau yang tidak terhidrolisis ini kalau berasal dari asam kuat dan basa kuat. Dan ingat juga semuanya ini adalah dalam bentuk garam. Jadi untuk mempermudah nanti kita ujian itu mending dihafalin yang asam basa kuat aja. Jadi lebih mempermudah gitu. NaCl ini jelas bukan. Kenapa? Karena NaCl itu kan dari garam yang netral, ya kan? Na-nya itu dari NaOH. Ini adalah basa kuat. Cl itu dari HCl, ini dari asam kuat. Berarti kuat sama kuat, berarti ini netral, berarti ini bukan. Berarti yang ada option A jelas salah. Nih, kita cek lagi, ada nggak? Nomor 4. Na-nya tadi NaOH ya, sedangkan SO4-nya itu adalah H2SO4. Ini juga asam kuat. Jadi yang 4 juga bukan. Berarti jawabnya udah jelas, yaitu yang D. Kayak gitu ya, untuk cara eliminasinya. Kalau yang ini sih cek aja ya. Kalau ini kan lemah sama kuat nih, basanya. Berarti akan membirukan lakmus kan? Kalau dia basa. Kalau ini asamnya yang kuat, berarti memerahkan lakmus. Ini benar. Kalau yang ini, dia ini NaOH-nya ya. Dari basa kuat, berarti membirukan lakmus. Berarti ini benar. Kayak gitu. Lanjut lagi. Kelarutan Mg. Ini KSP ya. Kelarutan Mg. Dalam. Ini adalah
ion sejenis, ya kan? Jadi yang sejenisnya itu adalah OH. Oke, kita ionin dulu nih yang NaOH-nya, kan? Jadi Na plus tambah OH min. Ini 0,1 molar, berarti ini juga 0,1 molar ya, karena kan dia yang kita mau tahu itu adalah OH-nya, karena yang sama gitu. Ini kalau kita jadikan ke pangkat 1 min 1, 10 kali 10 pangkat min 1. Oke, MgOH-nya ini yang udah diketahui KSP-nya. Ini kita ionin juga, yaitu Mg2 plus ditambah 2 OH min. Ingat lagi kalau buat KSP yaitu konsentrasinya dari ionnya dipangkatin dengan koefisiennya. Kayak gitu kan? Oke, KSP-nya udah diketahui nih. Oh iya, ini kayaknya salah deh. Kalau dia pangkat min 1, sini hasilnya nggak ada. Ini pangkat min 11 ya. Oke, jadi 1,8 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan, ini kan yang nggak diketahui nih, ya kan, konsentrasi Mg2 plusnya. Ini kan yang diminta adalah kelarutan. Kelarutan itu kan simbolnya S. Oke, jadi nanti ini kita bisa buat ganti jadi S. OH min, nah ini nih yang diketahui nih. Oke, itu yang kita pakai. 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jadi konsentrasi Mg2 plus atau kelarutannya itu 1 kali 10 pangkat min 11 per, ini kan kalau dipangkatin jadi 10 pangkat min 2. Ya kan, kalau pangkat berarti dikurangin aja, jadi 10 pangkat min 9. Oke, mana yang dia? Ah, ini dia. Jadi jawabnya itu adalah yang dia. Oke, next lagi. Ini tekanan uap larutan ya? Oke, sifat kualitatif. Keterangannya yang bulat hitam itu adalah partikel zat, kalau terlarutnya adalah yang kosong. Bagian yang menunjukkan tekanan uap paling besar, tekanan uap larutan ya. Oke, kalau tekanan uap larutan itu berhubungan dengan terlarut sama enggaknya ya. Jadi kita bisa lihat nih dari sini aja. Jadi semakin banyak nih zat terlarut, ya kan, itu dia tekanan uap larutannya itu semakin kecil, ya kan? Kenapa nih? Ya lagi, kalau misalnya nih kita mau larutin sesuatu, kita mau nguapin atau masak sesuatu deh, ini ada zat terlarutnya nih, misalnya banyak, ya kan? Kalau dia banyak berarti dia susah dong untuk menguap, ya kan? Misalkan tanya adalah tekanan uapnya. Tetapi kalau misalnya nih yang terlarutnya itu, oh iya sorry ini kebalik ya, terlarutnya itu tadi katanya yang gitu, yang bulat kosong, yang bulat isi. Nah, misalnya cuma satu nih, yang nomor 5. Ini kan bebas aja dia. Nah, kayak gitu loh. Jadi yang paling banyak menguap itu adalah yang mol partikelnya itu jumlahnya lebih kecil. Kalau ditanya tekanan uap larutan paling besar. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang gambar nomor 5, berarti yang I. Oke, lanjut lagi. 14. Perhatikan pengujian sifat elektrolit berikut. Pasangan larutan bersifat elektrolit kuat sama non-elektrolit. Oke, ini udah jelas ya. Kalau dia elektrolit kuat berarti lampunya itu terang dan gelembungnya banyak. Ya kan? Gelembung banyak. Ya kan? Sedangkan kalau non-elektrolit berarti kebalikannya. Yang mana yang lampunya terang? Itu cuma yang ini doang. Mana yang lampunya mati? Oh ini ada 3 ya. Ini lampu mati nih. Tapi cek lagi gelembungnya. Dia nggak punya gelembung ya. Ah, berarti yang ini. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke? Lanjut lagi. Berikut ini beberapa fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah koloid ya. Koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Oke, wait. Penggumpalan. Oke, kalau proses cuci darah ini bukan, ini dialisis. Oke, kalau kabut di pegunungan sih ini bukan ya. Ini kayaknya masih masuk ke dalam koloid efek Tyndall. Pembentukan delta, oke ini D1. Kalau pemutihan gula ini adalah absorpsi. Proses kerja obat diare juga sama absorpsi, berarti jawabnya adalah yang 3. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Tabel berikut adalah massa jelaga. Oke, massa jelaga nih. Oh, gini hidrokarbon ya, bilangan oktan. Oke, bilangan oktan paling tinggi. Oke, jadi kalau dia bilangan oktannya itu semakin tinggi, berarti ini mutu bahan bakarnya itu makin bagus ya, mutunya makin bagus. Kalau mutunya makin bagus, berarti ini massa jelaganya itu makin kecil. Jadi dia bertimbal bolak-balik, maksudnya
timbal balik nih. Jadi kalau mutunya besar, berarti massa jelaganya itu kecil. Berarti yang ditanya ini yang paling tinggi oktannya, ya udah kita cek aja nih massa jelaganya paling kecil, yaitu nomor 1, kayak gitu. Oke, next. Suatu senyawa dengan rumus molekul, nih C3 H8O. Ini untuk untuk mengingatkan aja. Mungkin teman-teman semuanya masih ingat atau mungkin ada yang lupa. Untuk isomer fungsi, ya kan itu ada 3 pasang ya, yaitu alkohol dengan eter. Ini rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2O. Jadi sama kayak alkana. Kalau dia pasangan yang satu lagi, yang kedua ya, ini berarti aldehyde sama keton, ini dia CnH2nO. Jadi ini hampir sama kayak alkena, ini dia alkana, ya kan? Kalau yang satu pasang lagi, yaitu asam karboksilat dengan ester, ya kan? Kalau yang ini hampir sama dengan alkuna, yaitu CnH2n-2O, dan di sini O-nya 2. Jadi kalau kita lihat dari rumus molekul yang diketahui di sini, berarti ini masuk ini nih, ya kan? Jadi ini adalah antara alkohol sama aldehyde. Nah, ini direaksikan dengan asam etanoat. Asam etanoat itu adalah asam karboksilat ya, menghasilkan aroma pir. Kalau ada aromanya yang enak baunya, itu adalah ester. Jadi kalau yang reaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester, itu adalah siapa? Jelas itu adalah alkohol. Dan ini disebut dengan reaksi esterifikasi. Next lagi. Persamaan reaksi berikut, ini untuk soal 18 sama 19. Jenis reaksi yang terjadi pada 1 dan 2 berturut-turut. Ini hanya ada 4, ini C-nya ada 2, Oh, ini mah udah jelas ya, ini substitusi, karena kan dia pergantian. Kalau yang ini, perhatikan awal sama akhirnya. Di sini ada rangkap, dan di sini jadi tunggal, kan? Kalau dia rangkap menjadi tunggal, itu adalah adisi. Tetapi kalau kebalikan, dari dia tunggal menjadi rangkap, ini adalah eliminasi. Gitu aja cara cepatnya nanti ujian, gitu ya. Jadi yang ini tadi A1 substitusi, 2 adisi, ya udah jawabnya adalah C. Next. Untuk soal 19. Berdasarkan nama yang tanya nih. Nama hasilnya dari yang kedua. Ini maka alkohol ya. Berarti kita buat dulu nih nomor satunya dari mana. Ingat ya, kalau dia gugus fungsi, gugus fungsinya itu harus dapat nomor paling kecil. Berarti kalau dari sini 1, ini 2, 3. Kalau di sini nomor satunya, sama ya. Berarti ini adalah 2, 1, 2, 3. Propana. Propana karena dia alkohol, berarti jadinya propanol. Propanol. Berarti jawabnya adalah yang E. Gitu. Lanjut lagi. Senyawa 2-metil 3 pentanol berisomer rangka. Jadi isomer itu juga ada banyak ya jenisnya ya. Ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer gugus fungsi, kayak gitu ya. Ada yang lagi yang isomer yang geometri, kayak gitu. Terus kalau misalnya, kalau yang ditanya rangka itu berarti cabangnya yang beda. Posisi cabangnya yang beda. Tapi kalau misalnya dia posisi, ini adalah gugus fungsinya yang beda letaknya. Maksudnya gugus fungsi itu posisinya beda. Misalnya nih, kalau OH ya, kalau dia alkohol, misalnya ini di nomor 1, satu lagi di nomor 2, kayak gitu. Tapi kalau misalnya gugus fungsi, ya udah seperti yang tadi, alkohol dengan eter, kayak gitu ya. Kita cek nih pentanol. Berarti kita cek yang posisi pentanol alkoholnya itu di posisi 3. Ya udah jawab nih, yang C. Ya kan? Cuma ini nih yang sama posisi alkoholnya, ya kan? Ini dipindahin aja. Ini di posisi nomor 2, ini posisi nomor 3 cabangnya. Lanjut lagi. Berikut adalah persamaan reaksi pembuatan turunan. Ini reaksi Bunsen itu ada beberapa ya. Ada yang alkilasi, sulfolasi, kayak gitu. Jadi teman-teman cek aja untuk penjelasan nih, sulfolasi. Kalau sulfolasi sih ini pembentukan dengan asam sulfat ya.
H2SO4. Kayak gitu. Ini dengan Cl3. Oke. Oh, ini ACl3, AlCl3 ini adalah katalisnya ya. Ini katalisnya. Oke. Ini CH3Cl. Nih, perhatikan CH3Cl-nya yang masuk ke sini, ya kan? Alkil. Berarti ini adalah alkilasi. Oke, next lagi. Nama senyawa turunan benzen dengan rumus struktur. Oke, di sini sekarang nama nih. NO2 itu kan nitro ya. Ini adalah benzen. Ya, tinggal gabungin aja, yaitu nitrobenzen. Selesai. Oke. Nih, 23. Pasangan polimer yang terbentuk melalui proses adisi. Oke. Jadi polimer itu jadi proses pembuatan polimer dengan dua cara ya, yaitu dengan polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi, gitu. Kalau adisi sih ini berhubungan dengan ikatan rangka, kalau kondensasi ini berhubungan dengan gugus fungsi, ya kan? Nanti gugus fungsinya itu bisa mengeluarkan, maksudnya hasil sampingannya bisa, yaitu kayak alkohol, air, kayak gitu. Oke, biasanya ini pada umumnya ya, kalau adisi itu dia kalau polimernya itu adalah sintesis maksudnya dia yang dibuat. Tetapi kalau kondensasi ini dari yang alami, kayak gitu. Oke, kita cek. Protein sih ini kan alami ya, ini juga harus bukan. PPC ini untuk paralon pipa begitu, ini berarti salah satunya benar ya. Polisterena, ini juga bisa nih. Selulosa, itu adalah glukosa, ini yang alami ya, ini juga bukan. Jadi kalau ada jawabannya nanti 2 sama 5, udah jelas salah. Berarti jawabnya kemungkinan adalah yang D, atau yang B, ya kan? Yang kita eliminasi adalah 2 sama 5. Oke, terus sekarang kita cek nih. Karet alam itu isoprena. Oke, ini dari alam ya. Karet alam kan dalam, tetapi ini ada perbedaannya. Ini termasuk ke dalam adisi. Oke, jadi jawabnya itu adalah B. Oh iya, ini kita salah ya. Kan ada 5-nya. Oh iya, udah jelas B. Oke, sorry. Lanjut ke 24. Berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, karbohidrat merupakan polimer alam yang terdiri dari monomer monosakarida. Oke, ini benar ya. Uji Biuret untuk mengidentifikasi protein. Benar juga. Mentega dibuat dari hidrogenisasi minyak nabati. Oke, ini juga benar. Sukrosa, maltosa, glukosa. Oh, jelas salah. Ini bukan. Ini adalah disakarida. Ini juga disakarida. Cuma ini yang monosakarida. Oke, pemanasan dapat menyebabkan denaturasi, benar. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut lagi. Beberapa kegunaan zat makanan di bawah ini. Oke, kegunaan protein yang diminta. Oke, jadi penggunaan protein itu yang ini ya, pembangun zat sebagai zat pembangun, pengganti jaringan tubuh yang rusak. Oke, sumber energi utama ini bukan. Penambah selera kayaknya juga bukan. Oke, berarti ini 1 dan 2 ya. Oke, sini 1 dan 2-nya nggak ada. Oke, lanjut. Persamaan reaksi. Oke, ini termokimia ya. Grafik di bawah ini menunjukkan proses pembentukan. Oke, pembentukan. Nah, ini perhatikan delta HF-nya itu minus. Kalau minus, ini kan berarti dia exotherm ya. Ya, kalau exotherm nilai delta H-nya itu adalah jumlah, kan kalau untuk cari delta H produk dikurang reaktan ya. Tetapi karena dia exotherm berarti jumlah produknya ini lebih kecil dibandingkan dengan reaktannya. Oke, berarti kita lihat posisinya reaktannya itu posisinya di atas. Kayak gitu, karena kan jumlahnya lebih besar. Terus kita cek nih. Hati-hati ya persamaan reaksinya juga. Ini 2C, ini dengan H2 ya. Ini dengan H, ini jelas salah. Ini juga jelas salah. Ini juga jelas salah, karena sini nggak ada 2-nya. Oke, ini juga nggak ada. Berarti kemungkinan antara D sama E ya. Oke, kayaknya ini ada sama ya. Oke, berarti ini kemungkinan antara yang 2-nya. Ini minus ya. Di sini nggak ada minusnya. Oke, berarti antara yang 2 ini ya jawabnya ya. Di sini juga nggak ada tanda minus plusnya. Oke, next. Entalpi pembakaran suatu bahan bakar. Oke, ini entalpi yang ditanya. Diketahui itu entalpi pembakarannya. Nah, di sini diketahui ya, yaitu minus
5460 kilojoule per mol. Ini sih kalau teman-teman lupa ya akan rumus ini, tinggal kalikan aja, kan dimintanya kan kilojoule. Berarti ini kilojoule per mol, supaya dia tinggal kilojoule, berarti kan tinggal dikali aja molnya. Di sini masih dalam bentuk gram. Oke, it's not problem. Ini 5,7 per ml-nya 114. Mudah seperti ini. Oh, tidak ada. Oke, ini kebalik nih. Ini juga kebalik. Ini sama aja ya, tinggal posisi aja nih. Oke, jawabnya adalah yang ini ya. Oke, lanjut lagi. Diketahui energi ikatan rata-rata. Oke, ini masih termokimia juga. Ditanya adalah berapa perubahan entalpinya. Oke, kalau seperti ini kita tinggal itu aja ya. Kita uraikan aja nih strukturnya supaya kita bisa lihat ikatan yang ada itu apa aja. Kayak gitu. Oke, terus di sini ada 2. Terus ini C-nya di sini H. Oke. Ini sih reaksinya reaksi itu ya. Adisi ya. Oke. Nah, nih. Jadi ingat, kalau dia ada bentuk ikatan nih soalnya, ini berarti untuk cari delta H-nya, berarti adalah sigma yang sebelah kiri dikurang sigma yang sebelah kanan, atau reaktan dikurang produk. Oke. Sini kata yang ada adalah CH. Ini 1, 2, 3, 4. 4 ya? Oke, wait. Oh iya, ada 4. Berarti di sini ada 4 ikatan CH. Ditambah ikatan C dengan C, yang ini ya. Terus ikatan C rangkap 3C, baru ikatan 2H2-nya. Ini yang di sebelah kiri. Dikurang, yang di sebelah kanan, oh ini cuma ikatan CH ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ikatan CH. Oke, ditambah. Ini ada 2 ya, 1, 2. Ada 2 C sama C-nya. Oke, ini kita bisa eliminasi sebelum, maksudnya kita coret-coret, ya kan? Kalau misalnya ada yang sama, supaya perhitungannya itu nggak lebih banyak. Ini kan adalah CH. Nah, nih, coret. Ini tinggal 4. Ini C1. Ini ada 2. Coret 1. Ya kan? Tinggal masukin aja data yang ada. C sama C-nya 839. Ditambah H-nya 436. Ya kan? Ini nih. Dikurang di sini ada 4CH. CH-nya mana dia? 410. Ya kan? Ditambah CC 343. Nah, ini kita tinggal timbang aja. 839 ditambah 436 dikali 2 kan 872 ya. Oh, kita buat ke bawah aja ya. 872. Ini nanti tambah. Ini nanti kita kurangkan dengan 410 dikali 4 berarti 1640 343. Oke, ini kita tinggal tambah ini 1 11 ini 17. Oke, dikurang ini ditambah sama ini ya. 3871. Nah, berarti minus ya. Jadi 1711 dikurang 1783 minus 72. Oh, nggak ada juga. Oke lah. Tapi caranya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan kebalik, nanti yang diketahui itu yang mana. Maksudnya untuk menghitung nilai delta H-nya. Cek aja yang diketahui itu apa. Kayak gitu. Oke. Oh iya, sorry. Aku salah ngitung. Ini hasilnya min 27. Ini nih jawabnya. Ada yang B ternyata. Oke, saya salah ngitung. Oke, jawabnya adalah yang B ya. Oke, lanjut lagi untuk soal 29. Nih. Oke, gas yang dibakar menjadi gas NO2. Oke, menurut persamaan reaksi grafik hubungannya. Oke, maaf ya hujan. Oke, terhadap NO. Oh iya, ini juga salah nih. Ini seharusnya NO ya. Oke, jadi ingat ini adalah laju reaksi. Ingat lagi ya teman-teman. Untuk laju reaksi itu kan kalau produk, oke ini produk ya, produknya itu akan semakin bertambah, sedangkan reaktannya kan makin kecil ya. Jadi NO-nya itu, dan ingat juga konsentrasi, ya kan, ini berbanding terbalik, oke, berbanding terbalik dengan yang namanya waktu. Oke, jadi makin lama dia makin kecil. Berarti yang mana nih makin lama? Ini awalnya kan dia banyak nih. Ini konsentrasinya. Makin lama dia makin kecil.
kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Kan? Kalau ini sih di bawah simbol nih, bakalan stuck nih. Oke, berarti wait. Ini makin lama makin turun. Oh, bentar, berarti yang menghubungkan antara konsentrasi NO terhadap waktu. Kalau ini kan waktunya makin lama makin banyak. Ini dia makin banyak. Oh, bukan ini. Oke, yang ini ya. Oke, untuk konsentrasi NO-nya. Karena kan dia konsentrasi itu berbanding terbalik dengan yang namanya waktu. Jadi makin lama dia makin menurun, sedangkan waktunya makin banyak, kayak gitu. Iya, wait, waktunya itu makin kecil. Sebalik nih. Jadi dia makin lama makin berkurang ya konsentrasinya. Jadi konsentrasi itu makin lama makin kecil, sedangkan waktu itu kan semakin bertambah kan dia makin banyak dah, ya kan? Berarti itu jawabnya itu wait. Yang ini nih. Oke, lanjut lagi. Pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini kita bukan suruh cari onde ya, tapi disuruh cari berapa lajunya. Kalau untuk seperti ini, teman-teman hitungnya yang ini ya, yang suhunya sama. Oke. Berarti kalau suhunya sama, ini mili per detik, berarti volume per detik. Berarti yang ini, 50 per 25 per 10 dikurang 5. Kayak gitu ya. Ini 25 per 5. Mana jawabnya? Yang E. Oke. Lanjut lagi. Data percobaan kesetimbangan. Oke. Besarnya tetapan kesetimbangan KC. Oke, di sini diketahui dalam bentuk waktu ya, dan volume. Oke, lagi-lagi ingat waktu sama konsentrasi itu berbanding terbalik ya. Untuk menghitung, ini juga salah nih, ini bukan CO ya, SO2. Banyak yang typo nih, salah. Oke, untuk cari KC, itu kan konsentrasi dari reaktannya dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Ini SO2 pangkat 2 kali O2-nya 1. Ini udah balance ya. Oke, tinggal masukin aja. SO3-nya di sini 0,6. Berarti ingat ya, tadi berarti balik. Berarti 1 per 0,6. Ini dikuadratin. Per SO2-nya 0,4. 1 per 0,4 dikuadratin. Sedangkan O2-nya adalah 1 per 0,7. Oke. Ini mana ada nggak sesuai? Oke, di sini nggak ada itunya ya. Berarti ini kalau kita balik kan berarti dia akan balik ke sini ya. Kalau untuk misalnya per, ya kan, tinggal kita balik aja nih. Jadi ini yang di atas nanti. Jadinya ini 0,4 kuadrat, ini 0,7 per 0,6 kuadrat. Ada nggak? Tak ada. Oke. Lanjut aja. Gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak beracun. Oke, gas tersebut dapat dihasilkan dari asam sulfida dan asam nitrat. Yang ditanya adalah oksidator. Oke, oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Oke, yang mengalami reaksi reduksi berarti biloxnya turun. Oke, mari kita cek nih. Kita cek misalnya dari H2S dia ke S ya. H2S ini ke S. Ini dia 0, ini kan H itu kan plus 1 ya. Plus 1 berarti dia plus 2. Berarti di sini S-nya min 2. Ini dia karena unsur berdiri sendiri berarti 0. Min 2 ke 0 kan naik ya. Ini adalah oksidasi, berarti bukan ini. Kalau NO3-nya NO3 menjadi NO. Ini plus 1, O itu min 2, satunya berarti min 6, supaya 0, ini berarti plus 5. Ini min 2, ini plus 2. Oke, dari plus 2 ke min 2 turun ya. Berarti ini reduksi. Berarti yang mengalami oksidator itu adalah HNO3. Jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi. Diketahui, ini sel volta ya. Sel volta. Diagram sel yang paling tepat. Jadi ingat untuk buat diagram sel,
Di sini adalah anodanya, terus ini ionnya, jembatan garam, terus ini ionnya, ini yang mengalami reaksi katoda di katoda. Oke, ingat kalau di anoda berarti ini yang nilai NO-nya kecil, ini berarti nilai NO-nya besar. Kalau misalnya di sini nggak ada tanda panah gitu ya, jadi kita lihatnya dari sini aja. NO-nya kecil kan ini ya, minus, berarti di sini zinc. Nah, ini dalam bentuk logamnya dulu, baru dalam bentuk ionnya, jembatan garam, baru ionnya C yang mengalami reduksi, baru logamnya, ya kan? Berarti yang mana? Zn, nah, yang B ya. Oke, next lagi. Masih soal yang sama, tapi yang ditanya adalah potensial selnya. Oke, jadi untuk mencari potensial berarti yang besar dikurang yang kecil, atau yang reduksi dikurang oksidasi. Ya kan, reduksi kan yang nolnya besar ya. Berarti 0,34 dikurang min 0,76. Min ketemu min kan positif. Berarti ini positif 1,1 volt. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut lagi. Ini soalnya 40 ya. Sejumlah arus listrik sama, yang sama dialirkan pada sel elektrolisis yang berbeda. Oke, ini elektrolisis nih. Jadi ada dua elektrolisis. Oke, jadi ini massa ya, dengan massa. Jadi kalau misalnya massa salah satu diketahui, kalau dialirin dengan elektrolisis, itu massa yang lainnya kita bisa juga cari. Oke, dengan rumus yang ini. W1 per W2 sama dengan, ini massa ekivalen ya, massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Atau bisa juga nih, kayak gini. Oke, terserah teman-teman yang nyamannya yang mana. Kalau di sini yang diketahui massanya adalah zinc ya. Oke, zincnya berarti weight massanya 13 nih. Per massa ekivalen itu, iya kan, massa ekivalen itu sama dengan AR per biloxnya. Berapa? AR-nya si zinc 65 ya. Jadi 65 per zinc itu kan kalau kita ionin jadinya gini, Zn 2 plus ditambah SO4 2 min. Ini dia 2 plus. Berarti ini per 25. Sama, kok per 25? Per 2. Oke, sama dengan ini yang dicari ini masanya. Ini Sn timah ya. Timah itu di sini diketahui AR-nya 119 per. Oke, berarti ini tinggal kita ionin aja ya. Ini jadinya Sn 4 plus ditambah 4 Cl min. Ya ini dia. Berarti dibagi 4. Ini nanti tinggal kali silang aja ya. Berarti ini kalau misalnya kita tinggal kali silang, dihitung nih hasilnya itu adalah yang ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa nanti otak-atik aja rumus angkanya. Oke, 36. Berikut adalah logam besi yang masing-masing dihubungkan dengan logam lain. Oke, masing-masing logam dihubungkan diletakkan di tempat yang lembab bersuasana asam. Oh, asam dia mempercepat korosi ya. Ditanya di sini yang paling cepat korosi itu yang mana? Oke, ingat kalau yang paling cepat korosi itu Oke, ini berhubungan dengan perlindungan katodik juga ya. Perlindungan katodik. Oke, jadi ada yang melindunginya itu adalah yang NO-nya itu lebih kecil, gitu loh. Oke, jadi dia yang akan pertama teroksidasi. Kita cek nih antara MM sama MG. MG yang paling kecil ya, itunya. Berarti dia bakalan melindungi si Fe. Ini bakalan lama nih. Di sini juga sama. Oke, jadi kita cek yang nilainya itu NO-nya itu lebih besar daripada si Cu, ya kan? Yang mengakibatkan nanti Cu-nya itu yang lebih mudah, bukan Cu, besinya itu nanti yang lebih mudah teroksidasi, kayak gitu. Jadi kalau kita cek di sini, yang paling besar nilai NO-nya itu daripada Fe, karena kan Fe yang mau dilindungi ya, itu adalah si ini, kuprum, si Cu. Oke, jadi ini NO-nya itu lebih besar dibandingkan si Cu. Otomatis kalau ini lebih besar, ini lebih aman dong. Jadi ini nanti yang bakalan teroksidasi pertama. Kalau ini teroksidasi pertama, berarti dia paling cepat korosi. Gitu. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang E ya. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Oke, perhatikan nomor atom di bawah ini. Oke, yang ditanya adalah yang tidak benar. Berarti kita buat konfigurasinya dulu ya.
Ini X11, ini X15, ini sih kalau teman-teman semuanya udah, saya yakin ini pasti cepet nih. Ya kan, karena kan udah biasa dengan yang seperti ini. Oke, ini 287 konfigurasinya. Yang tidak benar ya, unsur Z adalah non-logam. Oke, cek lagi. Kalau dia elektron valensinya besar, itu berarti dia non-logam karena dia menangkap elektron. Berarti ini benar. Yang ditanya salah ya. Keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan itu berarti kecenderungan dia menangkap elektron ke arahnya dia, ya kan, untuk mencapai stabil. Berarti lihat yang elektron valensinya paling besar di luar, itu yang paling keelektronegatifannya lebih besar. Berarti ini lebih besar. Berarti ini yang keelektronegatifan paling besar, yaitu Z, Y, A. Ini benar juga. Ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Ini yang salah. Ini elektron valensinya 1, ini 5, ini 7. Otomatis salah dong. Z dan Y dapat terbentuk senyawa. Oke, benar ya. 1 sama 7 berarti ini X plus, ini Y Z min. Ya kan? Berarti ion. Ini benar. Jari-jari atom X lebih besar daripada Y. Ayo benar. Ya. Jadi kalau jari ini kan sama-sama periodenya 3 ya. Ya, berarti yang lebih besar itu adalah yang ini, yang si X. Oke, lanjut. Oh iya, berarti jawabnya adalah yang C ya. Oke, lanjut lagi. Nama proses pembuatan pengolahan senyawa tersebut. Oke. Ini pembuatan asam sulfat ya, karena terakhirnya ada asam sulfat. Oh iya, sini juga ada clue-nya ya. Jadi kalau untuk pembuatan asam sulfat itu ada dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan kontak sama bilik timbal. Oke. Kalau untuk pembuatan asam sulfat. Jadi nanti kalau misalnya untuk membedakannya di sini, teman-teman cek aja nanti katalis yang digunakannya itu apa. Kayak gitu ya. Jadi katalis yang digunakan itu nanti apa. Di sini, karena katalis yang digunakan adalah ini, V2O5 vanadium, berarti ini adalah kontak. Oke. Jadi ini adalah proses pembuatan asam sulfat dengan proses yang namanya kontak. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oh, masih soal yang sama ya, tapi yang ditanya itu beda. Yang ditanya adalah manfaat senyawa dari hasil. Hasilnya kan asam sulfat nih, ya kan? Jadi manfaatnya itu untuk apa? Jadi ingat asam sulfat itu, ini dia. Jadi bahan pembuatan pupuk zat A. Oke, antiseptik sih bukan. Ini ada hubungan dengan iodin. Pemutih pakaian ini natrium itu ya, hipoklorit, kaporit. Pembuatan kabel juga bukan. Ini hubungan dengan Cu. Oke, perangkap pesawat ini aluminium magnesium gitu. Berarti ini adalah yang D. Oke, next, oh iya, soal terakhir. Beberapa senyawa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pasangan senyawa yang dapat digunakan dalam makanan dengan jumlah sedikit. Oh, yang dimakan yang diminta ya. Ya, ini saya jelas bukan ya, karena ini ada dalam AC dan juga dalam kulkas. Ini jelas bukan. Natrium benzoat, oh ya, ini salah satunya. Ini adalah pengawet. Oke, biasanya sih pada makanan gitu yang tahan lama itu dikasih pengawet, tapi dalam jumlah sedikit ya. Kalium iodat juga bukan. Oke, kalium fosfat juga bukan. Kaporit, apalagi nih. Oke, sudah ke ini adalah yang pengembang ya, pengembang. Kalau misalnya nih kalau buat roti ini ada pengembangnya. Kalau kayak donat, dunking kayak gitu itu ada. Oke. Jadi yang benarnya itu adalah 2 sama 6. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke. Demikian dulu pembahasan untuk soal ini, untuk latihan SKB-nya ya. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya udah dapat pengumumannya, udah tahu hasilnya, selamat. Oke, lanjut ke SKB-nya, belajar yang giat lagi ya. Dan kalau misalnya yang masih belum, ya udah nggak apa-apa, kita prepare aja dulu. Jadi nanti pas waktu udah keluarnya, kita udah banyak yang kita siapin kayak gitu. Oke. Semoga semuanya mutlak, semuanya lulus P3K SKB-nya jadi PNS begitu ya. Oke. Demikian dulu, please jangan lupa subscribe dan share juga ya. Oh iya, untuk materi yang lainnya mungkin teman-teman semuanya butuh banyak soal, kayak itu cek aja ya di video-video semuanya udah ada pembahasan semuanya tentang kimia untuk SMA-nya. SMP-nya juga ada. Oke. Demikian dulu. Bye bye.